Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 13 kelas D akan menjelaskan tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rosa Tamastiawati dengan NIM K64236062. Yang kedua ada Salsabila Asmi Widianti dengan NIM K64236063. Yang ketiga ada Selviana Wahyu Putri Azhara dengan NIM K64236068. Yang keempat ada Singgi Agil Jalur Pramono dengan NIM K64236069. Yang kelima ada Timothy Rafael Bintang Mahaputra Widyoko dengan NIM K64230071. Kami mahasiswa FKIP Prodi PPKN kelas D Universitas 11 Maret. Di sini kita akan menjelaskan tentang 4 konsep, yaitu yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan atau civic atau citizenship education dalam tradisi social studies. Yang kedua ada kompetensi pendidikan kewarganegaraan atau civic atau citizenship education dan area pendidikan kewarganegaraan atau civic atau citizenship education. Yang ketiga ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, ada pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu atau terintegrasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan atau civic atau citizenship education dalam tradisi social studies. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, sebagai bagian dari tradisi social studies, terdapat beberapa aspek yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran nilai-nilai kewarganegaraan. PKN membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, demokrasi, persatuan, dan gotong royong. Yang kedua ada pemahaman sistem pemerintahan. PKN juga mengajarkan siswa tentang sistem pemerintahan, struktur negara, dan proses demokrasi. Yang ketiga ada pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi fokus utama dalam pembelajaran PKN. Keempat, ada pengembangan keterampilan sosial dan kritis. Melalui PKN, siswa juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan toleransi. Yang kedua, ada materi kompetensi pendidikan kewarganegaraan dan area pendidikan kewarganegaraan atau civic atau citizenship education. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan atau civic atau citizenship education meliputi 1. Pengertian dan konsep dasar kewarganegaraan seperti konsep negara, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang kedua ada pengenalan dengan sistem pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang ketiga ada pemahaman tentang hak asasi manusia, termasuk sejarah perkembangannya, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia. Yang keempat, kemampuan untuk membaca, mengerti, dan mengaplikasikan informasi, perlukan untuk memahami masalah kewarganegaraan dan demokrasi. Yang kelima, ada kemampuan untuk mengembangkan kecintaan dan kesetiaan terhadap negara, seperti menyadari peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Adapun area pendidikan kewarganegaraan atau civic atau citizenship education. Area pendidikan kewarganegaraan meliputi 1. Konstitusi dan sistem pemerintahan, meliputi pemahaman tentang konstitusi, struktur, dan fungsi pemerintahan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara, menyelidiki hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana melaksanakannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, ada demokrasi partisipasi, mempelajari prinsip-prinsip demokrasi dan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses demokratis. 4. Pengambilan keputusan dan kepemimpinan, memahami proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan pengembangan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Yang kelima ada keragaman dan toleransi, menghargai keragaman budaya, agama, dan pandangan politik, serta pentingnya toleransi dalam masyarakat yang multikultural. Baik, itu adalah 2 materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Timothy Rafael. Waktu dan tempat dipersilahkan. Melanjutkan materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi PKN. Yang pertama, ontologi. Bidang studi lintas keilmuan yang berfokus pada demokrasi politik dan hak-hak warga negara dalam konteks Indonesia. PKN juga dikenal sebagai pendidikan warganegaraan yang didasarkan pada warga negara Yunani kuno. PKN melibatkan 3 domain utama, yaitu pendidikan kewarganegaraan,
kurikulum, dan sosial budaya. Ketiganya saling terkait melalui konsep civic virtue dan kultur, yang meliputi pengetahuan, disposisi, keterampilan, kepercayaan, komitmen, dan kompetensi kewarganegaraan. PKN juga terkait dengan pendidikan politik, nilai dan moral, kebangsaan masyarakat, hukum hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi pendidikan kewarganegaraan adalah pengetahuan tentang perkembangan pengetahuan bidang ilmiah pendidikan kewarganegaraan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini bertujuan untuk memahami fenomena alamiah dan mengembangkan paradigma pedagogis serta kurikulum yang relevan. Di Amerika Serikat, pelajaran kewarganegaraan dimulai pada tahun 1910 sebagai upaya membangun bangsa Amerika dengan yang inklusif. Dalam pelajaran ini, hubungan antara individu dan negara secara struktur pemerintah dipelajari istilah civic, mulai digantikan oleh istilah citizenship education dan civic education pada tahun 1900-an di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan ada sejak tahun 1957 dengan nama yang berubah-ubah. Sekarang mata pelajaran kewarganegaraan memiliki 3 dimensi utama: pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Dan yang ketiga ada aksiologi. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bertujuan membentuk warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Fokusnya adalah pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta tanggung jawab dalam masyarakat dan negara. PKN mendukung pencapaian pendidikan nasional dengan membangun moral yang mencerminkan iman dan takwa, kemanusiaan yang adil, persatuan dalam masyarakat yang beragam, dan keadilan sosial. Melalui PKN diharapkan masyarakat Indonesia memiliki budi pekerti dan berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu atau terintegrasi. Pengertian. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sistem pengetahuan terpadu dan integrasi yang menggabungkan berbagai aspek pendidikan kewarganegaraan dalam satu sistem yang terpadu. Pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi individu menjadi warga negara yang berpikir dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang dibentuk oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berikut ada ciri utama. Yang pertama, integrasi disiplin ilmu. PKN menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, hukum sejarah, sosiologi, dan filsafat. Integrasi ini membantu peserta didik memahami berbagai aspek kewarganegaraan secara holistik. Penekanan pada keterampilan berpikir kritis, PKN mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang isu-isu kewarganegaraan. Mereka diajarkan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membangun argumen mereka sendiri. Yang ketiga, pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan. PKN membantu peserta didik mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan yang penting seperti demokrasi, toleransi, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, partisipasi aktif dalam masyarakat. PKN mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Mereka diajarkan tentang cara terlibat dalam proses demokrasi, menyelesaikan konflik secara damai, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Contoh penerapan PKN sebagai sistem pengetahuan terpadu. Yang pertama, pembelajaran PKN yang mengintegrasikan sebagai ilmu disiplin ilmu seperti studi kasus tentang isu-isu politik dan sosial, simulasi proses demokrasi, dan proyek-proyek layanan masyarakat. Yang kedua, penggunaan sumber belajar yang beragam seperti buku teks, artikel, video, dan situs web yang memberikan perspektif yang berbeda tentang isu-isu kewarganegaraan. Yang ketiga, diskusi dan debat kelas yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mengekspresikan pendapat mereka tentang isu-isu kewarganegaraan. Berikut daftar pustaka dan sumber yang kami ambil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang-kurangnya atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.